Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan membahas beberapa soal di bab 10 tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini dipelajari di Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 8 SMP atau MTS semester genap. Mari kita lihat soal nomor 1. Berapakah periode suatu getaran jika frekuensinya 32 Hz? A. 0,031 detik, B. 0,500 detik, C. 0,125 detik, D. 1,000 detik. Nah, yang diketahui di sini adalah frekuensinya, ya, frekuensi atau F sama dengan 32 Hz. Nah, tuh. Selanjutnya yang ditanyakan, ya, yang ditanyakan itu adalah periode, ya, periode itu atau dilambangkan dengan T sama dengan. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat di sini. Jawab. Nah, kita harus tahu dulu rumus periode. Nah, untuk rumus periode itu T sama dengan 1 per F. Nah, kita masukkan nilainya. T sama dengan 1 per. Nah, di sini F-nya kita masukkan 32. Jadi T sama dengan 1 per 32. Nah, 1 per 32 itu berapa? 0,0 ya, 3125 ya. Ini detik, ya, satuannya detik. Nah, kita lihat apakah ada jawabannya. Nah, kita lihat A itu 0,031 ya, B itu 0,500. Jadi yang paling mendekati itu adalah karena di sini diambil 3 angka di belakang koma, ya, 3 angka di belakang koma, itu adalah jawaban yang A. Jadi jawaban yang benar itu adalah 0,031 detik. Oke, itu soal yang pertama. Soal nomor 2 ini, seorang anak berteriak dengan suara keras di depan gua. Nah, jadi seorang anak berteriak keras di depan gua. Setelah 3 detik kemudian terdengar gema suaranya. Jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per detik, maka kedalaman gua tersebut adalah A. 330 meter, B. 495 meter, C. 660 meter, D. 990 meter. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama, kita tulis, ya, apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui, nah, kita lihat di sini yang diketahui, ya. Apa yang diketahui 3 detik, berarti itu ini adalah waktunya, ya. Ini waktu, berarti T-nya T sama dengan 3 detik atau sekon, ya. Boleh 3 detik atau 3 sekon. Selanjutnya yang diketahui itu adalah cepat rambat, ya. Cepat rambat bunyi, ya. Cepat rambat bunyi itu dilambangkan dengan V, ya. V sama dengan 330 meter per detik, ya. Meter per detik atau meter per sekon, boleh. Nah, selanjutnya yang ditanyakan, maka kedalaman gua. Yang ditanyakan kedalaman gua, ya, biasanya kita simbolkan dengan S, ya. Ditanya
Nah, yang ditanya itu S ya. Kita lihat. Nah kita jawab ya. Nah, kita jawab apa rumusnya? Ya, kedalaman gua S sama dengan ya V kali T ya, karena ini berbicara tentang gema, bunyi yang memantul, berarti kita bagi 2. Nah, ini rumusnya ya. Kita tinggal masukkan saja S sama dengan V nya itu 330 ya, dikali 3 ya, 3 detik, T nya 3/2. Nah, kita kalikan 330 kali 3 ya, S sama dengan ini kan 990 ya, per 2. Nah, setelah dapat, kita bagikan 990 dibagi 2, itu hasilnya 495 ya. Ini meter, berarti hasilnya 495 meter. Jadi kita bisa melihat jawaban yang benar di sini adalah yang B ya, 495 meter. Soal ketiga, perhatikan gambar berikut ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya. Jadi di sini ada gambar gelombang ya, gambar gelombang seperti ini. Besar amplitudenya gelombang adalah, jadi yang ditanyakan adalah besar amplitudo ya. A 1 meter, B 2 meter, C 4 meter, D 8 cm. Jadi untuk soal ini kita tidak perlu melakukan penghitungan ya, cukup memperhatikan atau menganalisa data yang ada di gambar ya. Jadi kita lihat di sini, kita harus tahu dulu apa pengertian amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Jadi gelombang itu mempunyai simpangan terbesar. Nah, simpangan terbesar itu dihitung dari titik keseimbangan ya ke puncak ya, ke puncak, atau dari titik keseimbangan ke lembah. Jadi kita bisa lihat di sini hasilnya ya. Amplitudo itu disimbolkan dengan A ya. A itu amplitudo ya, amplitude ya, sama saja ini. Nah, jadi setengah dari ini ya. Kalau di sini ada 2 meter ya, dari titik puncak ke titik lembah gelombang ini ya, 2 meter. Berarti untuk amplitudonya itu setengah dari 2 meter. Berarti amplitudo sama dengan setengah dari 2 meter. Nah, berarti A nya sama dengan ini meter ya. Jadi ini tidak memerlukan rumus khusus, hanya menganalisis dari gambar ya. Jadi setengah kali ini kali 2 berarti 1 meter. Berarti jawabannya adalah amplitudonya sama dengan 1 meter, itu yang A. Kita lihat soal nomor 4. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Ini tentang gelombang air. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan cepat rambat gelombang dan B frekuensi gelombang. Jadi ini soal esai, bukan soal
pilihan ganda ya. Jadi yang ditanyakan ini adalah cepat rambat gelombang. Jadi kita lihat dulu apa yang diketahui ya, Nah, apa yang diketahui di sini kita lihat. Yang pertama ini panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya itu 2 meter, berarti panjang gelombang itu lambda. Lambda sama dengan 2 meter. Selanjutnya di sini ada sekon ya, 0,5 sekon itu berarti jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, berarti ini periodenya ya. Periode itu sama dengan 0,5 sekon. Kita lihat yang ditanya itu, yang A tadi, yang A itu cepat rambat ya, cepat rambat atau V ya. Nah, ini V. Yang B itu frekuensi, berarti F sama dengan. Nah, ini yang ditanya. Kita lihat jawabannya. Jawab ya. Nah, jawabannya kita masukkan saja rumusnya. Yang A itu yang pertama, yang A dulu. Yang A sama dengan V sama dengan lambda per T ya, per T ya. Lambdanya berapa di sini? 2. Lambdanya itu 2 meter, berarti 2M. 2M per T nya 0,5 sekon, berarti kita bagikan 2 dibagi 0,5. Berapa 2 dibagi 0,5 itu? 4 meter per sekon. Selanjutnya yang B ya, yang ditanya itu frekuensi. F sama dengan 1 per T ya. Bisa kita pakai rumus ini kalau untuk frekuensi. Jadi 1 per T nya berapa? T nya 0,5 sekon, berarti frekuensinya 1 dibagi 0,5. 1 dibagi 0,5 berapa? 2 Hz. Nah, jadi hasilnya itu 2 Hz untuk frekuensinya. Jadi untuk cepat rambatnya itu 4 meter per sekon, sedangkan untuk frekuensinya itu 2 Hz ya. Oke, demikian untuk soal nomor 4 ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like ya, dan subscribe channel Rudi Wijaya supaya dapat notifikasi atau pemberitahuan jika ada video-video terbaru. Salam sehat, tetap semangat.